Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat beribadah di GKE Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKE Yerusalem Official. Hari ini kami akan membacakan berita jemaat ibadah Minggu 5 Desember 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat kami, mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Pada kebaktian Minggu 5 Desember 2021, pukul 9 WIB dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Arinopiani STH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKE Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 12 Desember 2021, pukul 9 WIB dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Kristinus Unting MDiv, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKE Yerusalem. Tema Natal PGI KWI 2021, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, berdasarkan 1 Petrus pasal 1 ayat ke-22. Panitia Pembangunan Gereja GKE Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan atap gereja GKE Yerusalem dan sudah diterima oleh Panitia Pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKE Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKE Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon, serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021, kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua. Sekalipun saat ini kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kita percaya kasih Tuhan Yesus selalu menaungi kehidupan kita semua. Advent kedua memiliki arti penting sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kehidupan Tuhan, kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem juga akan lahir di hati kita masing-masing. Karena itu siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Kami undang jemaat sekalian bangkit berdiri dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai 3. Putri Sion, nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem.
dirikanlah takhtamu maha tinggi mulia. Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kelak. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Semangat, silakan duduk kembali. Nas pembimbing kita pagi hari ini seperti ada tertulis dalam kitab Nebuat-Nebuat Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkelok-kelok akan diratakan. Dan semuanya orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai 2. Gapuramu lapangkanlah. Menyambut Raja mulia,
pengakuan dosa, dan berita anugerah. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami, ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustrasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja, sebab mempraktekannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami semua. Ya Tuhan Allah kami, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil namamu dan setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tanganmu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasih daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama kami. Kami ingin dibaharui di dalam kasih-Mu, ya Tuhan Allah kami. Kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Engkau inginkan. Ampunilah kami Bapa, ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkenan bertata di atas segala puji-pujian kita. Menyanyi di Kidung Jemaat nomor 85, ayat 1-2, kosong bagaimana. Padamu
Tiba saatnya kita akan mendengar pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Namun sebelum kita membaca dan mendengar pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tata kerajaan sorga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pada pagi hari yang indah ini, kami semua mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu yang kudus, betapa besar cinta kasih-Mu dalam hidup kami semua. Tuhan senantiasa beserta kami memelihara, melindungi, memimpin dan memberkati hidup kami. Di sepanjang hari-hari kami telah berlalu. Sepanjang hari ini, sampai saat ini, kami boleh berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang kami memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Kesehatan jasmani, rohani, nafas kehidupan, udara segar, dan oksigen yang gratis. Terima kasih atas segala kasih, kurnia, rahmat, anugerah, dan berkat-Mu Tuhan. Sekarang ini kami membaca firman-Mu yang tertulis dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Firman-Mu mengatakan, bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, beri hikmat dan pengertian kepada kita semua yang membaca maupun mendengar firman ini, supaya kami tidak hanya mendengar saja, tetapi kami dapat memeliharanya dalam hidup kami setiap saat dan waktu. Karena firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Maleakhi pasal 3 ayat 1 dan 4 yang berbunyi demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan dari tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku, jalan kami. Amin. Dan puji
Bapak Ibu sedang jemaat yang diberkati Tuhan, kita pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Adapun firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dari kitab Perjanjian Baru Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mengasihi kami saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh diberikan Tuhan kesempatan hidup. Kami boleh masuk minggu Advent yang kedua pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan saat ini kami pergunakan waktu kami hanya untuk Tuhan. Hanya untuk mendengar firman Tuhan. Agar kami memiliki kekuatan di dalam hidup kami. Agar kami memiliki semangat di dalam hidup kami. Agar kami tetap kuat, tetap teguh. Karena Tuhanlah kekuatan hidup kami. Biarlah Tuhan pada saat ini kami hendak mendengar pembacaan firman Tuhan. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6 ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami masing-masing. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami yang hendak mendengar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, biarlah pikiran kami ada memiliki kedamaian, ketenangan, sehingga kuasa Tuhan yang benar-benar bekerja. Bimbinglah kami Roh Kudus pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati hamba-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menjaga hamba-Mu saat ini. Agar firman yang disampaikan hamba-Mu pagi hari ini benar-benar Tuhan yang berkuasa. Benar-benar Tuhan yang turut campur tangan. Biarlah Tuhan yang memakai pikiran Tuhan dan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu pada saat ini. Biarlah kehendak Bapa. Bimbinglah hamba-Mu dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Agar Engkau benar-benar nyatakan kasih-Mu di dalam hidup dan kebersamaan kami. Bersabdalah Tuhan saat ini. Karena kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Turea dan Trachonitis, dan Linisia raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kaipas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobat dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkelok-kelok akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Salam. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan satu hal yang menarik dalam nas kita pada pagi hari ini. Mulai nas kita ini kalau kita lihat bahwa tiap tahun nas ini selalu di khotbah dan selalu mengingatkan kita. Karena itu pagi hari ini kita bersyukur bagaimana kita diingatkan tentang sosok yang sangat pemberani. Siapa orang yang pemberani dalam nas kita saat ini? Dia orang yang hebat,
Kenapa dia orang hebat? Kalau kita lihat dalam kehidupan, dialah Yohanes Pembaptis. Karena dia yang lahir sejak ada campur tangan Allah secara langsung. Itu kalau ibu bapak yang berada di rumah dan kita semua lihat di dalam Lukas 7 dan Lukas 1 ayat 7 dan Lukas 1 ayat 13. Dan hebatnya lagi Yohanes ini, mengapa ia begitu berani dan luar biasa dipakai Tuhan? Karena Yohanes ini penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Itu kalau ibu bapak baca di dalam Lukas 1 ayat 15. Inilah ibu bapak yang berada di rumah. Kalau kita lihat mengapa Yohanes begitu hebat, begitu pemberani, begitu luar biasa. Karena dia juga lahir ada campur tangan Allah. Dan ia juga dari penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Itu dikatakan dalam Lukas 1 ayat 15. Dan karena itu pagi hari ini pada saat ia datang ke seluruh Yordan, dia berani menyerukan agar orang bertobat. Dan dikatakannya bertobat dan dibaptis. Itu kita lihat dalam ayat ketiga. Apakah yang diingatkan Yohanes ini tidak penuh resiko? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, banyak orang yang reaksinya berbeda-beda ketika Yohanes menyuarakan untuk bertobat dan dibaptis. Itulah apakah Yohanes tidak menghadapi risiko? Apakah karena Yohanes memiliki kesombongan? Tentu tidak. Sebab ia telah diutus oleh Tuhan mempersiapkan jalan Tuhan. Itu dikatakan ayat yang keempat. Ibu bapak yang berada di rumah dan kita saat ini, karena inilah Yohanes menyerukan agar mereka bertobat dan dibaptis, maka Allah mengampuni dosanya. Jadi Yohanes memperingatkan dan ia mempersiapkan umat Tuhan. Persiapan itu ialah dengan baptisan kudus. Kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptisi kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Karena itu baptisan tanpa pertobatan sama seperti kertas yang kotor dengan tulisan yang tidak dapat dibaca dan tidak bisa dipasang oleh meterai dan tidak akan ada artinya. Baptisan itu bukan jaminan keselamatan ibu bapak sedang jemaat. Hanya Kristuslah yang menjamin keselamatan. Keselamatan diberikan kepada siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita melaksanakan baptisan kudus untuk memenuhi perintah Yesus. Itu kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, karena itu ketika dikatakan kita mempersiapkan jalan Tuhan adalah maksudnya Yohanes mengutip berapa nas. Misalnya kalau kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang keempat, maksud dari nas ini Yesaya 40 adalah jalan antara Babel dan Kanaan. Sebab Allah datang untuk melepaskan umatnya dari pembuangan dari Babel dan mengembalikan mereka ke negeri sendiri. Dan itu dikatakan di dalam ayatnya yang keempat. Dan ketika kita melihat ayatnya yang kelima, di sana dikatakan setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkelok-kelok akan diratakan. Ibu bapak yang berada di rumah, maksudnya harus ada perubahan baik dari hati kita, dan apa yang dilarang Tuhan harus kita jauhi. Misalnya di dalam hati kita tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada kesombongan, dan semua itu harus kita tinggalkan karena semua itu tidak diinginkan oleh Tuhan.
Karena itu Bapak-Bapak yang jemaat diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur kalau pagi hari ini masuk minggu Adventus yang kedua. Firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita. Karena itu marilah kita di dalam hidup kita, di dalam kebersamaan kita, tunjukkanlah bahwa ketika kita mempersiapkan seperti apa yang dikatakan Yohanes tadi, bahwa ia mempersiapkan jalan Tuhan. Jadi di dalam hidup kita harus ada ketenangan, kedamaian, dan itulah di dalam hidup dan kebersamaan kita ada sukacita di dalam Tuhan. Karena itu Bapak-Bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Advent berisi berita bahwa Allah datang dari tempat yang tinggi dan ia hadir bersama-sama kita. Kita yang berada dalam kegelapan, Yesus datang bukan karena permintaan dan usaha manusia, tetapi karena kasih. Yesus datang kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa karena ketidaksetiaan manusia. Yesus datang melawat kita dan memberkati kita. Karena itu saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita bersyukur, kita selalu diingatkan setiap tahun perayaan Natal, hati kita benar-benar penuh dengan sukacita. Hati kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Karena itu Natal benar-benar bermakna di dalam kehidupan kita. Biarlah ibu bapak yang diberkati Tuhan, minggu ini, minggu Advent yang kedua, marikanlah kita seperti Yohanes, kita belajar untuk selalu rendah hati, untuk selalu melaksanakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagaimana Yohanes, dia tidak membanggakan dirinya, tidak menganggap dirinya hebat, dia yang hebat, tidak. Karena itu dia bisa dipakai oleh Tuhan saat ini. Dia karena di dalam hidupnya dia memiliki Roh Kudus dari sejak dalam rahim ibunya. Itulah kita melihat orang-orang yang pemberani, orang-orang yang hebat, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang berani menyuruh pertobatan adalah orang-orang yang luar biasa. Karena orang dipenuhi Roh Kudus, karena ada campur tangan dari sejak ia lahir. Itulah ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Yohanes. Marilah kita semua, apapun dalam hidup kita, bukan kita membanggakan diri kita, tetapi kita memperlihatkan inilah Yesus di dalam hidup kami. Inilah Yesus yang kami sembah. Inilah Yesus di dalam kebersamaan kami. Tunjukkanlah dari sikap hidup kita. Ini yang mau disampaikan Yohanes bagi kita saat ini. Yohanes tidak membanggakan dirinya, tidak mengatakan ia hebat, tetapi ia tunjukkan bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Dia menunjukkan, ia mempersiapkan jalan bahwa hidup kita memperlihatkan inilah Yesus yang kita sembah di dalam hidup dan kebersamaan. Biarlah ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua dalam hidup dan kebersamaan kita, hati kita memiliki kedamaian. Karena itu biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita semua, di tengah kebersamaan kita, di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah keluarga kita, di tengah tantangan hidup, di tengah berbagai macam kesulitan. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita yakin dan percaya kita hidup di tengah dunia ini. Ada Roh Kudus yang selalu menolong, membimbing kita, menguatkan kita, membuat kita selalu bahagia, membuat kita selalu tersenyum, membuat kita selalu bersama-sama bergandeng tangan, mengisi satu lain dengan lain kekurangan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Biarlah dengan Advent yang kedua ini kita memiliki kedamaian di dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita pagi hari ini dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita bersyukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup dan kebersamaan kami saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini.
atas kasih kebaikan Tuhan, atas damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami sangat memerlukan di dalam hidup kami dan kebersamaan kami, ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami saat ini. Sehingga melalui Adventus yang kedua pada pagi hari ini Tuhan, kami menyadari akan kelemahan kami. Betapa kami manusia yang lemah, ya Tuhan. Banyak hal yang mungkin kami lakukan di dalam hidup dan kebersamaan kami, yang senantiasa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami, ya Tuhan, pagi hari ini. Sehingga kami senantiasa mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kebersamaan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu bersama di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga hari-hari yang akan kami jalani dengan pertolongan Tuhan, kami mampu menjalani hidup kami, tetap memperlihatkan kesetiaan kami, tetap berdiri teguh di tengah kehidupan saat ini Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, karena Tuhan yang turut campur tangan di dalam hidup kami, sehingga kami mampu melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh sehat karena Tuhan. Kami boleh bernapas saat ini karena Tuhan. Kami boleh memiliki damai itu karena Tuhan. Karena itu Tuhan, sepatutnya lah kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pakailah kami di dalam hidup dan kebersamaan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyatakan damai sejahtera di tengah kehidupan kami, agar semua orang yang melihat kebaikan kami dari sikap hidup kami, biarlah Tuhan dalam kami berkata-kata, tuntunlah kami agar kata-kata kami yang keluar dari mulut kami Tuhan, kata mengingatkan, kata membangun, kata menuntun, memelihara, sehingga banyak orang-orang yang menyadari bahwa mereka memerlukan Tuhan di dalam hidup, bahwa mereka memerlukan kedamaian di dalam hidup, mereka perlu mencari Tuhan di dalam hidup. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan, setiap orang yang setia kepada Tuhan, setiap orang yang selalu memanggil nama Tuhan. Lindungilah kami yang hidup saat ini Tuhan, agar kami selalu tunjukkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, agar kami selalu setia dalam situasi apapun dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah gentar dengan suatu apapun di dalam dunia ini Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami, karena Tuhan yang punya otoritas di dalam hidup kami. Kalau kami boleh hidup saat ini itu karena Tuhan. Kalau kami boleh bernapas itu karena Tuhan. Kalau kami boleh dijauhkan dari virus corona itu karena Tuhan. Saat ini Tuhan, jangan kami pernah membanggakan diri kami. Bahkan karena kami mengatakan diri kami hebat, diri kami yang berkuasa, tetapi kami hidup hingga saat ini karena Tuhan. Biarlah kami berlutut di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Agar kami senantiasa dipulihkan Tuhan di dalam hidup dan kebersamaan kami. Jaga dan pelihara seluruh kehidupan jemaat. Jaga dan pelihara kehidupan penutua di diakon. Jaga dan pelihara siapapun kami yang dipakai Tuhan. Pemain musik, sound leader, guru agama, guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami bersama-sama nyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Menyuarakan kebenaran dan kasih. Tidak ada pun kami yang takut, sebagaimana Yohanes mengajarkan kami. Dia memiliki keberanian karena Tuhan turut campur di dalam kehidupan Yohanes. Biarlah Tuhan di dalam hidup kami, Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang berkuasa, karena Tuhan yang bertindak di dalam hidup kami. Tidak ada satupun kuasa yang ingin menghancurkan hidup kami, karena Tuhan yang berdiri, melindungi, memelihara hidup kami, sehingga kami boleh saat ini, kami boleh Tuhan memperlihatkan bagaimana kami bisa panjang umur, bagaimana kami boleh sehat. Berkati sidang jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Biarlah Tuhan mereka menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa damai sejahtera di dalam rumah tangga, betapa Tuhan menjaga melihara kehidupan jemaat. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, agar cipta damai tercipta.
Biarlah Tuhan memberikan kehidupan kami di tengah kebersamaan kami saat ini. Lindungilah kami Tuhan dari kuasa apapun. Biarlah kuasa Tuhan yang benar-benar bertindak, sehingga kami hidup di dalam kedamaian dan ketenangan. Sehingga minggu Advent yang kedua pada pagi hari ini benar-benar memperlihatkan damai Tuhan ada di dalam hati kami. Damai Tuhan selalu menjaga melahara kehidupan keluarga dan kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak Bapa yang jadi pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga telah bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal, puji muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Apa yang kami miliki semuanya berasal darimu. Atas kasih karunia dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang kami serahkan ini, supaya benar-benar dapat dipergunakan secara bertanggung jawab untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja Yerusalem dan sekitarnya. Bersama dengan barang duniawi ini, kami menserahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah hidup kami semua menjadi alat Tuhan yang terbaik dan terbesar dalam dunia ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyi sementara persembahan dikumpulkan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 115 ayat 1 sampai 2, berlutut di palunganmu. Di palunganmu, ya Yesus sumber hidup.
Yesus sudah lahir dan ku terpilih olehmu, meski belum ku jadi, kau sudah mengasihiku dan kau relakan dirimu supaya ku miliki. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ku songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menabur